Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, dan kiranya kita ini ya semakin dikuatkan dalam Tuhan. Kita semakin berakar kuat dalam Tuhan. Kita semakin melekat dalam Tuhan. Kita semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Kita semakin tahu tujuan kita ada di dunia ini, sehingga kita bisa menyelaraskan apapun keputusan yang kita ambil selama kita hidup di dunia ini. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa tujuan kita itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kita juga tahu selama di dunia ini Tuhan mau kita memaksimalkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Seperti perumpamaan yang diucapkan Tuhan Yesus mengenai talenta dari seorang tuan yang diberikan kepada beberapa pelayannya. Amin ya. Kita harus tahu itu. Walaupun tujuan kita ke surga ya, bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak hanya berdoa saja, kita tidak hanya membaca Alkitab saja, tetapi kita juga harus menggandakan talenta kita seperti yang Tuhan mau. Amin ya. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk keperluan Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa, agar banyak orang diselamatkan. Amin ya. Jadi apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau talenta kita dalam bidang bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan beri kita talenta dalam bersuara, bernyanyilah, atau berfirmanlah, atau bersaksilah dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Atau saat kita diberi fisik yang kuat di bidang olahraga atau apapun, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bersaksilah, jangkau banyak jiwa untuk melakukan hal yang sama, yang positif. Selama ada di dunia ini, banyak jiwa yang diselamatkan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau nama Tuhan yang dipermuliakan, Roh Kudus memenuhi muka bumi ini. Dan kalau Roh Kudus yang menguasai muka bumi ini, damai sejahtera, kasih karunia itu yang akan diterima orang-orang. Amin ya. Jadi selama di muka bumi ini, kita harus tahu tujuan kita, bertemu dengan Tuhan Yesus. Gandakan semua talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk bisa memberkati orang lain seperti yang Tuhan Yesus mau. Allah saja sampai mengirimkan anak yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Dan selama di muka bumi, Tuhan Yesus mengajari para rasul, para murid, dikuatkan setiap harinya dengan Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Bahkan sampai di saat terakhir Tuhan Yesus ada di muka bumi, mereka tetap menyaksikan mujizat yang dilakukan Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga di depan mata mereka. Itu adalah penguatan yang Tuhan Yesus lakukan, agar saat bersaksi, berfirman, mereka dikuatkan. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam hidup kita. Kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Kita semakin tahu tujuan kita. Selama di muka bumi kita berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak merugikan orang lain, tapi menjadi saluran berkat, menjangkau banyak jiwa melalui apapun yang kita lakukan. Asalkan kita tidak menjadi batu sandungan, tidak menyakiti orang lain, itu sudah bersaksi. Karena di saat hari-hari ini banyak orang yang hal-hal yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, menjadi batu sandungan orang lain. Jadi saat kita membaca firman Tuhan ini
dan berkata, bagaimana Tuhan, aku untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu, aku hanya jemaat biasa. Mungkin itu perkataan yang kita katakan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan aku bisa menjadi saluran berkat-Mu? Aku hanya orang biasa. Untuk pelayanan aku tidak punya waktu. Aku harus mencari uang untuk kebutuhan keluargaku, anak-anakku, orang tuaku, atau banyak hal. Asalkan kita saat bekerja tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menjadi batu sandungan orang lain, itu sudah menjadi saluran berkat bagi Tuhan dengan memberikan damai sejahtera kepada orang lain. Jadi saat ini ya, saat ada orang yang mau menjadi saluran berkat Tuhan, tetapi karena harus memenuhi kebutuhan, tidak bisa pelayanan di gereja atau melakukan aktivitas seperti layaknya pelayan Tuhan, jangan khawatir. Malah praktek nyata itu di dunia kerja. Saat orang lain mencari muka untuk bisa menyelamatkan jabatannya, lakukan saja yang menjadi bagian saat bekerja. Tidak menjadi batu sandungan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menambah masalah dalam pekerjaan bagi orang lain, itu sudah menjadi saluran berkat. Itu juga bisa dipakai Tuhan, seperti yang terjadi pada saya. Amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan, asalkan kita tidak merugikan orang lain, asalkan kita tidak menjadi batu sandungan orang lain, asalkan kita tidak memfitnah, kita menjaga mulut kita menjaga apa yang kita lakukan untuk tidak menyakiti orang lain, itu sudah menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kita memberikan damai sejahtera bagi orang lain. Amin ya. Jadi Tuhan bisa memakai apa aja, siapa saja. Bahkan orang-orang yang tidak pernah pelayanan, tapi hanya bekerja, tapi itu Tuhan lihat juga. Karena saat kita memberikan damai sejahtera bagi orang lain, damai sejahtera itu hal yang mahal. Banyak orang yang bekerja mendapatkan tekanan, bahkan sampai bunuh diri atau menyakiti dirinya, karena di dunia kerja banyak orang-orang yang menyakiti dirinya. Jadi saat kita memberikan damai sejahtera bagi orang lain, itu juga sudah saluran berkat. Apalagi kita bisa menggandakan talenta, kita bisa memberkati berupa materi atau apapun untuk menyelamatkan atau menjadi saluran berkat yang seperti Tuhan mau. Itu puji Tuhan. Jadi saat kita tidak punya materi atau kita tidak punya waktu untuk pelayanan di gereja karena kita harus mencari nafkah, Tuhan juga bisa pakai orang-orang seperti itu. Asalkan saat melakukannya, dia berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi saluran berkat dengan talenta yang dia punya. Amin ya. Jadi sekali lagi kita harus perlu mengingatkan diri kita, dan kita ingatkan orang-orang sekitar kita. Kita harus menyelaraskan apapun tindakan kita selama di muka bumi ini dengan tujuan kita, yaitu ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu satu-satunya tujuan kita, tidak ada yang lain. Amin ya. Neraka adalah tempatnya Lucifer, di mana selama di muka bumi ini manusia itu banyak yang ditarik Lucifer untuk ikut dia ke neraka. Tapi itu bukan tempatnya manusia, itu tempatnya Lucifer. Tapi Lucifer mencari teman. Kita perlu ingatkan itu. Mungkin banyak orang yang tahu, tapi karena terlalu banyak masalah dalam hidup mereka, jadi mereka tidak peduli mau masuk surga atau masuk neraka. Kita harus ingatkan, kita harus kuatkan, kita harus kasih tahu jalan ke surga itu ada. Tuhan Yesus, asalkan percaya kepada Tuhan Yesus, surga sudah menjadi milik mereka. Kita berfirman, kita bersaksi, kita kuatkan mereka. Kita katakan juga bahwa mereka itu berharga. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Mereka itu berharga. Tuhan Yesus mati bagi mereka 2000 tahun yang lalu.
Kita bersaksi, kita berfirman, kita kuatkan banyak orang agar banyak jiwa yang diselamatkan untuk mencapai tujuan yang sama ya. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan melanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-6 ya. Ayat yang pertama sampai ke-11. Judul perikopnya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu harus menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adakah satu perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan dapat bagian dari kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang-orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Di sini diberi judul mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Di sini dikatakan, Paulus sampai bertanya, adakah dari kalian yang kalau ada masalah itu mencari keadilan?
kepada orang-orang yang tidak benar, atau pergi ke orang-orang kudus. Paulus berkata seperti itu. Jadi kalau ada masalah, ada yang berselisih, perginya kemana? Ke orang yang tidak adil atau orang-orang kudus? Paulus mengatakan orang-orang kudus itu nantinya akan menghakimi malaikat juga, menghakimi orang-orang juga. Karena apa? Mereka jadi satu kan dengan Tuhan Yesus. Paulus berkata seperti itu. Paulus sampai bertanya, kalau kalian ada masalah, ada berselisih, nyari keadilannya kemana? Tentunya ke orang-orang kudus. Karena apa? Orang yang tidak adil, Paulus katakan, tidak akan mendapatkan kerajaan Allah, tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Jadi keadilan itu bagian dari orang-orang kudus atau yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang di sini katakan tidak adil, Paulus mengatakan mereka tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Karena apa? Di sini katakan orang-orang kudus nanti akan menjadi pengikut Tuhan kan? Akan seperti Tuhan juga ke surga. Dan di sini dikatakan mengadili juga. Kita kan satu bagiannya dengan Tuhan Yesus. Kita dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam kita. Amin ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ini dikatakan oleh Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Paulus bertanya, jadi kalau ada perkara-perkara, kalian akan menyerahkan kepada siapa? Kepada orang biasa yang ada dalam jemaat. Paulus sampai bertanya seperti itu. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Di sini Paulus mengajari, kalau kalian ada yang berselisih, nyarinya kemana? Orang-orang yang tidak benar atau orang yang kudus? Tentunya orang yang kudus, orang yang benar. Paulus juga mengatakan di ayat nantinya, orang yang tidak adil tidak dapat bagian dari kerajaan Allah. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adakah satu perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Paulus bertanya seperti itu. Kenapa kalian tidak suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara kamu, saudara-saudaramu. Paulus mengatakan, kenapa kalian tidak suka dirugikan? Kenapa kalian tidak suka menderita ketidakadilan? Kalau tidak suka menderita ketidakadilan dan dirugikan, kenapa kalian merugikan orang lain? Kenapa melakukan tindakan ketidakadilan? Itu yang dilakukan oleh dikatakan oleh Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Paulus mengatakan seperti itu. Jadi Paulus mengatakan, kenapa kalian tidak mengurus perkara-perkara?
secara adil. Tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus nanti akan menghakimi malaikat-malaikat juga? Kenapa kalian suka melakukan ketidakadilan? Atau ini ya, kalian tidak suka menderita ketidakadilan, kalian tidak suka dirugikan, tetapi kalian sering merugikan, kalian sering melakukan tindakan ketidakadilan. Paulus juga mengatakan, kalau kalian tahu ada orang-orang berselisih, kalian kasih kemana perselisihan itu? Ke orang yang tidak baik, ke orang yang tidak benar, atau ke orang-orang kudus? Paulus di sini mau mengajarkan sampai di titik bagian kalau orang yang tidak adil itu tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Jadi Paulus mengatakan, orang-orang jemaat Korintus sebagian ada yang pernah menjadi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang bagaimana? Orang cabul, orang penyembah berhala, orang berzinah, orang banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Dan Paulus mengatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi beberapa jemaat Korintus itu ada yang seperti yang disebutkan Paulus. Ada penzina, penyembah berhala, orang cabul, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Tetapi mereka telah memberi dirinya disucikan. Kamu telah dikuduskan, itu yang dikatakan oleh Paulus. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Makanya Paulus itu tidak mau menghakimi, bahkan dirinya sendiri tidak dihakimi. Dalam jemaat Korintus dikatakan ada orang-orang seperti itu sebelumnya. Tapi mereka mau disucikan. Mereka mau memberi dirinya dikuduskan, disucikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi walaupun ini ya, kemarin Paulus mengatakan melindungi jemaatnya dari orang-orang yang seperti kita sebutkan di atas. Di ayat ini kita tahu jemaat yang dilindungi itu dulunya ada masuk dalam kelompok yang itu, pemabuk, pemfitnah, pencuri, banci, orang kikir, dan lain-lain yang disebutkan tadi. Tapi mau memberikan dirinya disucikan, dikuduskan. Jadi pentingnya kita tahu, jangan menghakimi siapapun, tapi selamatkan. Dan saat sudah diselamatkan, lindungi. Seperti yang dilakukan Paulus. Dari pengaruh-pengaruh dunia luar. Dengan bagaimana? Tentunya dengan dikuatkan, dengan diajari seperti yang Paulus lakukan ini. Karena kalau tidak disucikan, tidak mau dikuduskan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Amin ya. Dan kita tahu semua orang itu berdosa. Mungkin ada orang tua kita yang berdosa, saudara kita yang berdosa. Dan kita tahu ada dosa keturunan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Roh Allah kita disucikan, dikuduskan, kita imani itu. Amin ya. Tuhan bisa pakai orang-orang seperti itu. Dan kita ceritakan, kita adalah bagian dari dunia yang penuh dosa ini. Tetapi asalkan kita mau dikuduskan, dibenarkan, dosa yang semerah kirmisi pun akan dibuat putih seperti salju oleh Tuhan. Kita harus imani itu. Tuhan bisa pakai siapapun yang Tuhan mau untuk menyelamatkan orang-orang lain, agar mereka tahu Tuhan bisa memakai siapapun yang sebelumnya melakukan dosa. Kita harus bersaksi itu. Amin ya. Apapun yang kita lakukan di masa lalu, apapun yang orang-orang sekitar kita, dosa-dosa mereka di masa lalu yang menjadi bagian keluarga kita, kita imani kalau kita mau dibenarkan, mau disucikan, mau dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita bisa dipakai. Roh Kudus tinggal tetap. Amin ya. Kita harus tahu itu. Sehingga kita tidak dihakimi oleh dunia, bahkan orang-orang yang pelayanan. Kita harus tahu kebenaran ini. Amin ya. Asalkan kita mau memberikan diri kita disucikan, dibenarkan. Dengan cara bagaimana? Melakukan kehendak Tuhan. Kita jaga kekudusan kita semampu kita. Kalaupun kita jatuh ya, kita melihat hal-hal yang tidak baik, kita jangan mau dihakimi. Itu dosa masa lalu, kita serahkan kepada Tuhan. Amin ya. Asalkan kita tidak menipu Tuhan. Dengan mengatakan di depan orang kita bertobat, tapi di dalam ruangan kita atau di dalam ini kita melakukan dosa. Tuhan tidak mau dipermainkan. Karena Tuhan bahkan bisa melihat sampai kedalaman hati. Ini perlu kita ceritakan kepada dunia luar ya, atau orang-orang luar. Tuhan bisa memakai orang-orang yang sebelumnya berdosa pun bisa dipakai, asal mau memberi dirinya disucikan, dikuduskan. Amin ya. Yang tidak mempermainkan Tuhan tentunya. Kalau mau bertobat, bertobat. Sehingga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Dosa apapun yang kita lakukan atau keluarga kita yang lakukan di masa lalu, asalkan kita imani di dalam nama Tuhan Yesus dan memberi diri kita untuk disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita, imani kita juga bisa dipakai. Amin ya. Asalkan kita tidak mempermainkan Tuhan, karena Tuhan itu bisa melihat sampai kedalaman hati. Kita harus sadar semuanya ini nanti kita akan tinggalkan. Kita harus ingat tujuan kita, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus nantinya. Dan kita kuatkan juga orang lain. Kita bersaksi. Agar apa? Orang-orang lain juga tidak mau dihakimi. Sehingga ada iman dalam diri mereka.
Amin ya. Untuk benar-benar percaya bahwa mereka telah dikuduskan, disucikan. Tuhan bisa memakai siapapun yang bahkan sebelumnya pernah berdosa, asalkan benar-benar bertobat, tidak mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan kita tuh senyata itu masih berbicara. Pentingnya kita untuk bersaksi, berfirman, menguatkan orang-orang. Amin ya. Tuhan kita itu senyata itu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu, sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu. Berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan mujizat daripada-Mu. Apapun yang di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun Tuhan di antara kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha daripada-Mu, berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha daripada-Mu yang dapat mendekatkan kami lebih dekat lagi kepadamu, mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami, yang dapat memberkati kami, keluarga kami, bahkan orang-orang sekitar kami sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan dari kami semuanya yang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, persoalan hidup, tantangan Tuhan, berikan jalan keluar, berikan solusimu, berikan terobosan-terobosan daripada-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, hal-hal yang baik Kau berikan, mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.